Pemilihan gubernur Jakarta lebih baik mana? Golput atau memilih muslim? Yang ada meski track recordnya sekarang yang tidak amanah. Intinya, saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, kecuali Anda berada di wilayah non-muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas, memang harus mereka jadi pemimpin silakan. Tapi kalau di wilayah Islam, tidak boleh. Itu sudah, mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa, tidak boleh milih non-muslim. Intinya itu. Gitu kan? Ini sudah hukum sendiri. Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7. Sebenarnya dalilnya Al-Ma'idah ayat 54 sampai 58 ya. Tapi ayat 57 jelas. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan pernah menjadikan pemimpin orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Nggak boleh. Ya. Baik, saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya. Silakan dibuka Al-Ma'idah ayat 54 mulai ya. Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. Saya bicara ini masalah hukum syar'i ya. Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun. Tapi saya ditanya tentang hukum syar'i. Saya menjelaskan hukum syar'inya. Dan ini perlu dijelaskan karena banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih. Nggak apa-apa, inilah, itulah, daripada apa ini? Kalau nggak ada ilmu jangan ngomong. Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat. Dengarin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 54 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sampai sini tahan dulu ayatnya, saya terjemahkan per letter ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad itu, satu orang murtad dengan satu kaum. Satu kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah. Dinasihatin, gak mau dengar, biarin aja sudah. Islam gak butuh dengan orang seperti itu. Dong Islam yang dibutuhin kok. Orang kalau masuk Islam selamat, kan gitu. Orang keluar dari Islam ya masuk neraka. Jelas konsepnya. Kalau kita sudah nasihatin, gak mau dengar ya sudah. Dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu, Allah akan gantikan dengan satu kaum. Kaum minimal 3 orang. Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan dia juga mencintai Allah. Ya. Lalu dikatakan azillatin alal mu'minin, mereka merendah di depan orang-orang beriman. A'izzatin alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak pernah takut sama sekali. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu lihat firman ayat 55-nya, ini berlanjut sampai 58 ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya penolong kalian, tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang ciri mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku, ya, mereka ruku. Ayat 56, mereka salat maksudnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat pelindungnya, bersandarnya, maksudnya tempat rujukan. Allah Rasulnya bilang pilih yang ini, kita pilih yang ini. Enggak, haram, halal, menurut Allah dan Rasulnya. Fa inna hizballahumul ghalibun, sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan. Lalu ayat 57 ini saksi bahasan. Ya ayyuhalladzina amanu, maaf, berarti hanya sampai 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Janganlah pernah kalian menjadikan ya orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Sebelum kalian, wal kuffar, dan orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin kalian.
Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non muslim. Baik, tinggal bagaimana solusinya Ustaz? Kalau seandainya tidak ada pilihan ya. Tentu saja saya sedih kalau mendengar dikatakan tidak ada pilihan ya. Saya pribadi, masa Jakarta seluas ini ya, tidak ada satu pemimpin muslim bisa dipilih? Saya masih belum bisa nerima gitu. Susah. Gimana caranya? Dan jangan rekodnya seorang muslim yang pernah memimpin buruk dijadikan tolok ukur, berarti semua muslim buruk. Maka nggak apa-apa deh kita pilih orang non muslim. Nggak bisa ini. Masa orang yang pernah buruk satu lalu semua dipukul rata? Bapak Ibu mau di sini kalau ada seorang muslim pernah mencuri, kita semua pencuri? Nggak mau Pak. Dia dong sendiri. Kan itu. Orang kalau kerja di perusahaan, ada satu pegawai buat salah, maka dianya dihukum, bukan semua perusahaannya. Gitu. Nggak boleh ini. Gitu. Jadi harus kita berbuat adil ya, berbuat adil. Maka Allahu alam yang saya lihat adalah semestinya sekarang semua ormas Islam, ya, semua yayasan, semua lembaga mengatasnamakan Islam harus bersatu untuk menunjuk pemimpin dan bukan mengedepankan egonya. Bukan karena ini dari partai saya maka saya tunjuk, enggak. Siapa muslim yang paling layak jadi pemimpin, sodorkan dia. Itu hukum Islam. Harusnya begitu. Indonesia ini saya bukan mempromosikan satu orang, bukan ya. Tapi kita bicara realita. Bukankah pada saat Pak Habibie jadi presiden Indonesia dulu harum namanya? Dolar dari 18.000 jadi sisa 6.000 dalam hitungan berapa bulan. Ada kekurangan dan kelebihan, manusia semua punya kurang kelebihan. Tapi bukankah namanya harum? Sampai orang-orang di barat semua mengatakan Indonesia benar tuh memilih orang ini. Karena orang pintar. Gitu. Apa kita nggak punya Habibie-Habibie yang lain? Banyak. Di kampus-kampus tuh banyak orang-orang yang pintar. Banyak kiai-kiai yang memimpin pesantren jutaan, ya, ribuan santrinya bisa jadi hafal Quran, bisa jadi baik. Kenapa nggak dipilih? Kenapa kita nggak sportif untuk mencari siapa yang paling baik, dipilih, disodorin? Ini masalah umat Islam jor-joran sendiri nih. Egonya yang bermain, bukan masalah memang hukum Allah. Gitu. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beragama Nasrani, jadi pemimpin misalnya, lalu saya bangun gereja, wajar nggak kira-kira? Wajar, agama saya. Kalau saya bela agama saya, wajar nggak? Wajar. Kalau saya muslim, saya bangun masjid, wajar nggak? Berarti jangan salahin tuh kalau non muslim jadi pemimpin lalu dia bela agamanya, Anda semua pendukungnya. Ya. Kan gitu. Jadi harusnya kita paham masalah itu. Cukup dulu pertanyaan ya. Jangan ditambah lagi nih. Siapa tahu pertanyaan sudah ada di sini, soalnya banyak nih. Ya. Jadi ini saya bahas sebenarnya, saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema. Tetapi karena ini masalah berhubungan dengan yang sekarang, jadi saya jawab. Memang penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan sedang menyorotin pemimpin non muslimnya karena mungkin dia punya kelebihan lalu disuruh. Bukan, saya tidak bicara masalah. Saya bicara masalah hukum agama Islam. Kita muslim bicara masalah hukum. Anda kalau bertanya kepada seorang dai atau seorang alim ulama masalah hukum, berarti Anda bertanya masalah hukum agama. Saya bicara masalah hukum itu. Bukan bicara masalah individu siapapun itu. Kalau betul-betul bertemu non-muslim sama orang muslim, kemudian ditemukan orang muslim ini memang betul-betul tidak baik, jangan milih. Tidak usah punya andil. Siapa yang terpilih nanti ya sudah. Ya. Peraturannya sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak kita nggak patuhi. Selesai konsepnya, gitu kan? Tetapi harus umat Islam sekarang sadar bahwasanya kita harus punya pemikiran terhadap hukum agama kita. Tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi. Orang tua kita non-muslim kita bakti iya. Tetangga kita non muslim kita berbuat baik ya. Orang non muslim jadi turis datang ke negara kita, kita hormatin ya. Orang yang mau investasi silakan. Teman-teman non muslim bisa kita berteman sama mereka. Tetapi kalau sudah berbau masalah hukum agama, nggak boleh. Nggak boleh ada pemimpin non muslim di tengah-tengah umat Islam. Memang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok gitu kan? Banyaknya umat Islam, cuma kitanya tidak berpikir itu ya. Tidak berpikir masalah harusnya setiap muslim mendahulukan pemimpin-pemimpin muslim ini, harusnya. Semoga Allah memberikan pertolongan ya. Semoga memberikan pertolongan, mudah-mudahan insya Allah.